الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama, puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di tengah-tengah pandemi ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di dalam masjid yang mulia ini. Selanjutnya salawat dan salam kepada ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kami selaku khatib tidak pernah bosan-bosannya untuk mengajak dan memanggil bapak-bapak saudara-saudara yaitu berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan arti kata menjauhkan diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yaitu mentaati segala perintah, meninggalkan segala larangan daripada Al-Quran wa sunnah Rasul. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita kali ini sebagaimana yang dimandatkan oleh kementerian kita, yaitu mengatasi kemiskinan dan kebodohan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila telah diserukan kepadamu solat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzarul bai', dan tinggalkan sejenak aktivitasmu, tinggalkan jual belimu. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu kata Allah lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun, jika kamu ketahui hal yang demikian.
Kemudian di ayat yang ke-10-nya, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh. Kemudian setelah selesai melaksanakan solat, kembalilah beraktivitas seperti semula. Yang berdagang kembali buka jualannya, yang bekerja kembali ke pekerjaannya. Fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah, untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhkurullaha katsira, dan ingatlah selalu, perbanyaklah ingatan, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang banyak berzikir itu adalah orang yang solat. Dan orang yang solat pasti banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kemudian di ujung ayat Allah katakan la'allakum tuflihun. Itu semuanya kuperintahkan agar kalian itu nantinya beruntung di dunia dan beruntung di mahkamah Qadirul Jalil. Apa keuntungan orang yang memprioritaskan panggilan Allah ketimbang jual beli, ketimbang pekerjaan-pekerjaan mereka di luar sana? Keuntungannya adalah ketenangan jiwa. Kita bekerja ada ketenangan batin, tidak gelisah. Tidak ada sesuatu momok dalam hidupnya, karena dia butuh Allah, karena dia prioritaskan Allah terlebih dahulu ketimbang aktivitas apa saja yang dia lakukan ketika hidup di dunia ini. Karena enggak ada cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah yang lebih sempurna terkecuali ibadah solat. Di dalam solat itu ada fi'linya, kita rukuk sujud. Maka kata Imam Al-Ghazali, ketika kamu bermasalah dengan permasalahan banyak ragamnya, permasalahan rumah tangga, permasalahan di kantor dan lain sebagainya, jual beli bangkrut, maka permasalahan itu terletak kepada kita. Intinya kata Imam Al-Ghazali, perbaiki ibadah solatmu, Allah yang akan selesaikan semua permasalahanmu. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, karena kita butuh Allah. Ayat yang ke-11 dijelaskan, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Dan apabila mereka melihat ada konsumen melihat yang mau belanja di kedainya, mereka kembali untuk bertransaksi jual beli. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakan kepada mereka, kata Allah, bahwa di sisi Allah itu ada yang lebih baik. Kenapa? Wallahu khairur raziqin. Allah Maha pemberi rezeki yang amat baik. Kita enggak pedulikan ibadah solat, enggak masalah. Allah tidak akan turun dari jabatan Tuhannya. Kita kejar itu duniawi. Malu memang ketika panggilan ibadah solat Jumu'ah ini dikumandangkan. Sebagian saudara-saudara kita ada yang mengatakan itu belum ada panggilan iman. Itu bukan panggilan iman namanya.
Iman itu dari kecil, sejak kita lahir sudah dikumandangkan oleh orang tua. Malu kita masih bertransaksi di luar, masih melaksanakan, melanjutkan aktivitasnya. Dan ketika aktivitas itu nanti terbentur, dia mengeluh, mengkambing hitamkan Allah pada akhirnya. Panggilan Allah tidak dia penuhi. Ketika dia menghadapi sebuah masalah, semua ini adalah Allah, semua ini rencana Allah, takdir Allah. Malu kita berbicara takdir ketika kita tidak memenuhi panggilan Allah. Allah berikan ujian atau terbentur dalam hal yang lain, kita salahkan Allah, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aktivitas kita, jikalau ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diawalilah dengan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul pun sudah dinyatakan oleh Allah, diponis masuk ke dalam surga, tetapi ibadah di tengah malam itu sampai bengkak kaki beliau. Karena aku butuh Allah, kata baginda Rasul. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini yang harus kita pahami secara prinsip, bahwa Al-Quran itu selain kita berusaha, tapi kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ada sebagian saudara-saudara kita gajinya sudah mungkin secara angka sudah besar, 30 juta, tapi setiap bulannya minus dia 1 juta. Bayar kredit ini, bayar itu, sekolah anak, kebutuhan istri dan lain sebagainya. 30 juta itu tidak ada apa-apanya, minus dia. Nelpon ke sana ke sini, bantu saya bulan ini untuk bayarkan tagihan kartu kredit saya. Kenapa? Keberkahan diangkat oleh Allah. Tapi ada saudara-saudara kita yang lain, gajinya mungkin secara angka kecil menurut kita, 1 juta. Tapi dia bisa menyisihkan sedikit dari gaji dia yang dianggap secara angka kecil. Maka kata Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab fikih kontemporer beliau, orang yang sukses itu adalah orang yang bisa memanfaatkan hartanya atau menyisihkan sebagian hartanya untuk hari esok. Karena hari esok itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa jadi sesuatu kesehatan kita menurun dan tabungan kita ada untuk hal yang demikian. Orang yang bisa menyisihkan hartanya, kata Yusuf Al-Qaradawi, mereka adalah orang yang kaya sesungguhnya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sehingga di dalam surah Al-Isra ayat 26 dan 27 Allah jelaskan bagaimana sebenarnya kiat-kiat kita untuk mengantisipasi kemiskinan atau keluar dari kemiskinan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dari ayat ini. Nanti kita akan sinkronisasikan dengan pendapat Imam Al-Mawardi dalam kitab beliau Hawi Al-Kabir. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banis sabil wa la tubdzir tabdzira. Keluarkanlah hak kerabatmu. Jikalau kita memang diberikan rezeki oleh Allah, kalau kita pandang secara kasat mata agama,
rezeki itu sebenarnya ketika Allah berikan kekayaan itu adalah ujian, dan kemiskinan itu adalah berupa cobaan sampai mana keimanan mereka untuk tetap bertahan menyembahku. Jadi ketika harta itu ada bagi kita, maka kata Allah, keluarkan hak kerabatmu. Di tempat tinggal kita itu ada kerabat-kerabat kita yang memang tergolong kepada hasnaf, maka lebih utamakan mereka. Selain kita mengeluarkan hak sebagai ritual pembersihan harta kita, ada di balik itu yang lebih dahsyat adalah membangun silaturahim dengan sanak famili kita. Kalau seandainya di wilayah tempat tinggal kita tidak ada karib kerabat, maka utamakan wal miskina wa bani sabil. Yang ada di tempat kita yang miskin-miskin. Apa definisi miskin ini? Miskin itu adalah orang yang memang tidak terpenuhi sandang, pangan dan papan tempat tinggal dan makan, kesehatannya. Kalau ada warga kita yang seperti itu, memenuhi ciri-ciri yang demikian, utamakan mereka terlebih dahulu. Ini pesan-pesan Al-Quran, pesan-pesan Allah kepada kita ketika harta itu berada di tangan kita. Wa mimma razaqnahum, karena akulah yang memberi rezeki itu. Yunfikun, kewajiban kalian adalah menginfakkan sebagian darinya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dan di ujung ayat surah Al-Isra ayat 26 itu, wala tubadzir tabdzira, jangan kalian menghambur-hamburkan harta secara boros, tidak berguna. Apalagi sekarang ini kondisinya kita dalam kondisi kritis atau dalam kondisi sakit kita sekarang ini. Negeri kita ini sedang diuji dengan COVID. Kita harus pandai-pandai memanage keuangan kita. Kalau memang itu tidak perlu, rasanya jangan kita keluar. Kalau itu memang tidak, atau cuman sekedar mubazir, perbuatan mubazir, sate sudah kita belikan untuk anak-anak, kemudian kita lanjut lihat pula lotek orang, kemudian lanjut lihat pula ini dan itu, serasa-rasa tidak habis sama anak kita. Itu hal yang mubazir, yang memboroskan harta. Mending itu kita tabungkan dan sisihkan untuk keluarga kita, wal miskina wa banis sabil, dan saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mungkin cukup sekianlah khutbah kita pada kali ini. Sebagaimana intisarinya, marilah sama-sama kita selalu meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memprioritaskan Allah, baru bekerja dengan tenang. Ketika kita prioritaskan Allah, Allah akan jaga kita, diri, keluarga maupun harta yang kita tinggalkan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang terpenting, kita jangan boros, rajin menabung dan catat pengeluaran yang serasa-rasa itu tidak, yang sudah serasa-rasa itu sudah berbeda dengan bulan yang lain. Sekarang belajarlah untuk mengerem dari pengeluaran kita. Mudah-mudahan kita dan warga masyarakat kita terbebas dari budaya kemiskinan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim.
Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. والسلام تسليما كثيرا فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعات وحضور الجمع والجماعة. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذاروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.